Personal branding, yaitu membangun dan mengelola citra atau reputasi pribadi seseorang di mata publik, yang mana banyak sekali orang-orang yang melakukan personal branding dari segi berapapun usianya melalui sosial media. Dan hari ini saya, Danis Yorahman Muhammad, akan menjelaskan tentang personal branding yang saya buat saat ini. Saya ingin membangun sebuah personal branding yang mana ketika audiens ataupun viewers melihat konten yang saya buat, mereka bisa mendapatkan manfaat ataupun benefit. Salah satunya konten yang akan saya buat yaitu konten yang bersifat quotes ataupun berisi kata-kata mutiara ataupun kata-kata yang menginspirasikan. Alasan saya mengapa saya memilih personal branding tersebut, karena saya ingin menyebarkan positivitas ke berbagai macam orang, sehingga orang tersebut juga bisa menyebarkan positivitasnya juga ke orang lain, sehingga mereka dan orang-orang lain yang tersebarkan positivitas tersebut bisa menjadikan diri mereka sendiri yang lebih baik dari sebelumnya. Saat ini saya aktif di dua sosial media, yaitu Instagram dan juga LinkedIn, yang mana saya mengupload konten yang bersifat postingan sehari sekali, serta untuk khusus Instagram saya juga menguploadnya pada Instagram Story. Jadi postingan tersebut berisi quotes ya tentunya, yang mana berisi tentang kata-kata inspiratif namun juga sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Dan relevansinya terkait dengan personal branding saya itu tentunya saya dapat menyebarkan positivitas dari postingan quotes yang saya buat, sehingga orang-orang lain bisa menjadi termotivasi dan juga bisa menyebarkan positivitasnya ke yang lain. Mungkin ada yang bertanya kenapa saat ini saya hanya menggunakan dua sosial media untuk personal branding saya, yaitu Instagram serta LinkedIn. Sebenarnya dibalik alasan tersebut karena yang saya lihat dari user atau pengguna dari Instagram dan LinkedIn itu lebih ke profesional atau formal ya, dan banyak juga yang mereka menggunakan sosial media tersebut. Mungkin dibandingkan dengan TikTok ataupun Facebook sebenarnya banyak ya, tapi mereka lebih fokusnya ke entertainment, yang mana itu agak bertolak belakang dengan personal branding saya, yaitu saya lebih fokus ke motivational ataupun inspirational quotes yang mengarah lebih ke profesional. Dalam menjaga sebuah konsistensi dalam membuat konten itu tentunya tidak mudah ya, terutama kita sebagai mahasiswa juga mempunyai kesibukannya masing-masing. Salah satunya saya sendiri juga masih mahasiswa. Namun tentunya dalam membuat konten harus konsisten juga, sehingga bisa mendapatkan progres yang lebih baik dibandingkan dengan membuat konten yang tidak teratur, pembuatannya tidak terstruktur dan tidak terjadwal. Nah, kalau dari saya sendiri itu saya membuat postingan itu sehari sekali, yang mana menurut saya sendiri itu belum terlalu berat dan saya masih mampu melakukannya, dan biasanya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat satu postingan setiap hari. Bagaimana cara mengelola reputasi secara proaktif? Ini merupakan hal yang penting juga ya, karena ini berhubungan juga dengan reputasi, yang mana jika kita mempunyai reputasi yang buruk itu juga pasti kita akan berpengaruh juga dengan personal branding kita. Maka dari itu ya saya harus tentunya membuat perkataan saya itu perkataannya yang positif ataupun dengan menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung audiens ataupun viewers. Namun jika ada mungkin dari sebuah skenario yang mana terdapat audiens yang merasa mempunyai pandangan negatif terkait dengan saya, mungkin saya bisa berdiskusi ya dengan mereka terkait apa yang mereka permasalahkan dengan personal branding saya ataupun saya sendiri. Setelah mereka menjelaskan permasalahannya, saya akan mencari tahu solusinya dan mencari alternatif yang terbaik sehingga kejadian tersebut tidak akan terulangi lagi, ataupun juga bisa meminimalisasikan kejadian tersebut agar tidak terjadi lagi ke depannya. Untuk contoh postingan saya tampilkan dalam hitungan 1, 2, 3. Jadi
terkait dengan konten yang saya buat itu tentunya asli ya guys. Jadi bukan saya mengambil konten dari orang lain terus saya posting lagi ke sosial media saya nggak seperti itu tentunya. Soalnya itu juga beresiko juga ke reputasi saya bisa mendapatkan reputasi yang negatif dan bisa berdampak buruk bagi personal branding saya. Dan tentunya postingan tersebut saya buat sendiri melewati Canva, dan jika pun saya mengambil ataupun mendapatkan quotes tersebut dari tokoh-tokoh terkenal, tentu saja saya akan cantumkan juga nama dari tokoh tersebut. Untuk membangun hubungan yang baik dengan audiens tentunya harus mempunyai interaksi atau komunikasi yang baik ya. Jadi saya akan membuat forum yang berisi tentang seputar tanya jawab ataupun forum terkait dengan apakah terdapat feedback agar mungkin konten saya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, ataupun ada kekurangan sehingga saya harus memperbaiki dari kekurangan tersebut sehingga bisa membangun konten yang saya buat, dan audiens pun juga merasa lebih nyaman dengan konten yang saya buat. Dalam berinteraksi dengan audiens itu terdapat banyak cara ya, contohnya yaitu melalui komentar ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari forum sesi tanya jawab. Contohnya ada audiens yang mana memberikan komentar yang positif seperti semoga postingan ini dapat membantu saya menjadi lebih baik lagi, maka saya akan menjawabnya amin, semoga Anda akan menjadi diri yang lebih baik lagi serta bisa menyebarkan positivitas ke teman-teman Anda. Dalam mengukur keberhasilan dari personal branding itu bisa diukur ya. Jadi tiap aplikasi itu ada caranya sendiri ataupun fiturnya gitu. Contohnya kalau dari saya sendiri yang mana saya menggunakan Instagram dan juga LinkedIn. Instagram itu ada fiturnya yang namanya professional dashboard, yang mana kita bisa melihat engagement rate-nya ataupun berapa followers yang kita dapat dalam periode tertentu. Jadi bisa ada grafiknya gitu, apakah naik ataupun turun dalam periode tertentu. Begitupun juga LinkedIn yang mana namanya itu Analytics and Tools, kurang lebih fiturnya sama ya kayak Instagram. Jadi ada kayak grafik kayak gitu yang mana apakah dalam periode tertentu naik atau turun. Mungkin itu saja terkait dengan pengenalan dari personal branding saya. Apabila Anda tertarik untuk melihat konten-konten yang saya buat, saya akan tampilkan sosial media saya pada video ini, serta juga link sosial media saya pada deskripsi video ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.